Selamat pagi, hari ini kita masuk pada perkuliahan lanjutan dari teori mikroekonomi 1. Bab yang kita bahas hari ini bicara tentang utility, artinya ini lanjutan dari bab sebelum tentang preference. Materi ini kalau sedikit review bahwa yang akan kita pelajari ke depannya dari preference utility, nanti lanjutan adalah choice sama demand, itu adalah membangun satu kerangka yang memahami kenapa bentuk kurva demand itu turun ke bawah. Terus kalian diajarkan tentang hukum permintaan bahwa harga semakin tinggi, permintaan semakin rendah, atau sebaliknya ketika harga rendah, permintaan tinggi. Itu diajarkan di pengantar mikro. Nah, sekarang tugas kita di teori mikro 1 itu membedahnya datangnya kok bisa bentuknya seperti itu. Salah satu yang bisa menjelaskannya itu tentang konsep utility ini juga. Ya, ini salah satu yang membantu nanti memahami tentang choice sama demand. Oke, materi sebelumnya ini sedikit mengingat ini tentang preference ya. Ini kalau seandainya X, kalau simbol ini yang kita pakai ini menggambarkan bahwa X itu lebih preference dibandingkan Y. X lebih disukai dibandingkan Y. Sedangkan X, kalau simbol yang seperti ini nilai sama ya, berarti X sama Y sama-sama disukai. Tapi kalau seandainya X itu simbolnya seperti ini, kombinasi di atas sama di bawah, itu menggambarkan masih ada sedikit irisan antara X sama Y. Walaupun X itu lebih besar, tapi masih ada sedikit singgungan mereka nanti. Ini aturan-aturan atau aksioma yang kita gunakan. Kemarin sudah sempat dibahas juga. Ini adalah aksioma yang akan kita pakai: completeness, reflexivity, transitivity, dan terakhir nanti kita gabungkan dia dengan continuous. Artinya nanti ketika kita melakukan pengujian atau pengulangan pilihan konsumsi ini, itu sangat relatif tidak ada berubahnya, atau sedikit, kalaupun ada berubah sedikit sekali. Jadi kalau seandainya kita lakukan pengujian di waktu yang berbeda, nanti hasilnya relatif akan sama. Walaupun ada berubahnya sedikit sekali. Oke, kita masuk pada fungsi utility. Fungsi utility, di sini kita akan mengkombinasi preferensi kemarin, kita gabungkan kepada konsep utility. Kalau kita simbolkan di sini, misalnya X1 aksen itu lebih disukai dibandingkan X2 aksen. Maka kesimpulan kita itu adalah U atau utility, kepuasan mengkonsumsi barang X1 aksen itu lebih besar dibandingkan konsumsi X2 aksen. Kalau seandainya kita simbolkan dengan seperti ini, X1 aksen itu tidak lebih disukai dibandingkan X2 aksen, maka kesimpulan adalah kepuasan mengkonsumsi barang X1 aksen itu lebih rendah dibandingkan konsumsi barang X2 aksen. Kalau seandainya diberikan simbol seperti ini, yang artinya dia sama, X1 aksen nilainya sama dengan X2 aksen, maka kita bisa mengatakan bahwa utility kepuasan barang mengkonsumsi barang X1 aksen itu nilai sama dengan konsumsi barang X2 aksen. Oke, ini konsep lanjutan tentang utility. Secara teori nanti kalian sejarah tentang utility ini selalu berkembang dan semakin diperbaiki gitu. Dulu konsepnya dipakai kardinal, tapi saat disadari bahwa kardinal itu sulit digunakan, maka digunakan konsep ordinal. Apa itu kardinal sama ordinal? Kalau di bahasa Inggris kalian diajarkan tentang 1, 2, 3 dan seterusnya, itu adalah kardinal. Tapi kalau satu lagi adalah diajarkan tentang first, second, third, dan seterusnya gitu. Itu adalah ordinal. Artinya ordinal bersifat urutan, dia mengurut saja. Di kardinal itu bisa diterapkan hukuman atau hukum matematika yang bersifat penjumlahan atau perkalian dan seterusnya. Artinya hukum aritmatika bisa berlaku di sana. Sedangkan di ordinal itu tidak bisa berlaku. Contoh misalnya ya, ketika dikatakan bahwa berat si A 100, berat si B 70, maka kita bisa menyimpulkan bahwa selisih berat mereka itu adalah 30. Oke, tapi misalnya kalian disuruh berdiri berdasarkan urutan, misalnya yang paling pendek berada di depan, yang paling tinggi di belakang. Misal si A itu tingginya 150, si B tingginya 151. Pas dia diurut gitu ya. Kita tidak mengatakan bahwa si A 150, si B 155 gitu ya, biar gampang gitu. Ketika si A sama si B berdiri,
kita mengatakan si A harus di depan karena dia 150, si B tingginya cuma 155. Berarti dia di belakang. Cuman masalah adalah kesimpulan kita tidak bisa mengatakan bahwa si B itu 2 kali lebih tinggi dibandingkan si A. Atau si B itu selisihnya 2 sama si A. Tidak. Nah, maka di sana kita yang terjadi adalah dia cuma diurutkan saja. Dia mengurut. Konsep itu yang akan kita gunakan untuk memahami utility. Utility misalnya dicontohkan di sini utility-nya 6. Sedangkan satu lagi utility 2. Di sini kita mengatakan bahwa X itu lebih disukai dibandingkan Y. Tapi yang harus disadari bahwa X itu bukan 3 kali lebih disenangi dibandingkan Y. Ya, karena bersifat dia mengurut saja. Jadi di sini tidak mengatakan bahwa X itu 3 kali lebih disukai dibandingkan Y. Tidak. Oke, kita coba masuk lanjutannya. Di sini kita punya kombinasi konsumsi barang. Di sini ada barang X1 sama X2 ya. X1 untuk 4, X2 1. Di sini X1 juga 2, X2-nya 3. Di sini X1-nya 2, X2-nya 2. Nah, sini kita misalkan kombinasi 2 sama 3 itu lebih disukai dibandingkan kombinasi barang X1-nya cuma 4, tapi X2-nya cuma 1. Jadi, walaupun barang X1-nya dikasih banyak, tapi itu tidak lebih disukai kalau seandainya barang X2-nya tidak diberi lebih banyak. Di sini ya, 2 sama 3 itu lebih disukai dibandingkan 4 sama 1. Tapi 4 sama 1 nilainya sama dengan 2 sama 2. Ya, kombinasi barang 2 X1 dan 2 barang X2. Oke, lanjutannya apa? Di sini kita bisa mengatakan bahwa utility 2 sama 3, misal dicontohkan di sini adalah 6, itu lebih besar dibandingkan utility 4 sama 1 sama utility 2 sama 2 yang bernilai 4. Nah, di sini kita mengatakan urut tingkat utility itu, ya. Angka-angka di sini, angka 6 sama 4 itulah tingkat utility-nya. Oke, lanjutannya ada. Kemarin kita sempat menyinggung tentang kurva indifference. Kurva indifference itu menggambarkan tingkat preferensi yang sama. Ya, sepanjang kurva indifference itu menggambarkan tingkat preferensi yang sama. Karena tingkat preferensi yang sama, maka kita bisa mengatakan tingkat kepuasannya pun sama. Maka kita bisa mengatakan nanti kurva indifferent curve itu menggambarkan tingkat utility-nya sama. Sepanjang kurva itu nilai kepuasannya sama. Yang berbeda cuma nanti kombinasi barang yang akan dia lakukan, kombinasi konsumsi yang akan dilakukan. Misal contoh balik lagi, misal 4 sama 1, 2 sama 2, kita mengatakan tingkat indifferent curve-nya sama atau level utility-nya itu bernilai sama dengan 4. Ya. Tapi di 2 sama 3, ini indifferent curve-nya berbeda. Kenapa? Karena levelnya sudah berbeda. Tingkat kepuasannya sekarang berada di titik 6, bukan lagi 4. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira bentuknya seperti apa secara grafik. Secara grafik bentuknya seperti ini, ya. Di sini utility 4 tuh ada di bawahnya, sedangkan utility 6 tuh ada di atas ini. Nah, di sini kalian juga sekaligus diingatkan bahwa semakin ke kanan tingkat kepuasan itu semakin tinggi. Jadi secara grafik semakin ke kanan semakin tinggi. Kita lihat di sini juga bagaimana cara grafik ini dibikin ya. X1 itu ada horizontal, X2 itu di vertikal. Di sini juga membantu bahwa kombinasi tadi kita katakan 2 sama 3, maka 2 itu berada di horizontal, 3 itu ada di vertikal. Cara bikin grafik 2 dimensi seperti itu ya. Yang horizontal itu di sebelah kiri, yang vertikal itu berada di sebelah kanan. Kombinasi 2 sama 3, 2x1, 3x2 itu utility-nya adalah 6. Kombinasi 2 sama 2, 2 sama 2 itu utility 4, atau kombinasi X1-nya 4, X2-nya 1 itu utility-nya sama dengan 4 ya. Nah, di sini yang saya katakan bahwa sepanjang kurva indifferent curve ini, nilai utility-nya sama. Di sini adalah 4 sama 4, yang berbeda kombinasinya saja. Kombinasi konsumsi barang X1 sama X2. Oke, cara lain untuk melihat kurva seperti tadi, kalau seandainya kalian lihat
kok bisa ya gambarnya seperti ini? Sebenarnya ini hasil dari visualisasi 3 dimensi. Jadi gambar ini hasil visualisasi 3 dimensi. Kita lihat 3 dimensi seperti ini ya. Kalau kita bikin satu gambar 3 dimensi, X1 di sini, X2 di sini, sedangkan utility di atas. Ya, utility di atas. Kita lihat dari kombinasi 2 sama 3 tadi. 2, X1-nya 2, X1-nya 2, X2-nya 3. Maka utility-nya berada di puncak ini, 6. Terus ada kombinasi 2 sama 2, 2 sama 2, maka utility-nya ada di 4. Terus ada kombinasi 4, X1 sama 2X2, 1X2, maka tingkat kepuasannya berada di 4. Nah, ini kita hubungkan mereka. Ini seperti kalau kalian lihat, kalau kampus kita lah misal. Kampus kita kan ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 2-nya, sepanjang lantai 2 itu nilai tingkatnya sama, yang berbeda nanti ada kelas-kelas yang berbeda kan. Jadi kalau kalian masuk di lokal 1 sama lokal 2 itu cuman berbeda di ruangannya saja. Tapi lantainya masih di lantai yang sama gitu. Kalau kalian pindah ke lantai 3 itu baru berbeda ya. Jadi berbeda di sana. Nah, ini kita hubungkan jalan-jalan mereka yang sama ini dihubungkan dengan kurva nanti ya. Nah, ini kita hubungkan mereka. Maka kita lihat juga di sini semakin ke atas, makin tinggi, itu tingkat preferensinya semakin lebih disukai. Nih, kalau seandainya kita bikin suatu kumpulan ya, artinya nanti ini sepanjang ini memang banyak kurva kepuasan itu ya. Kurva utility itu sangat banyak di sini. Tapi yang harus disadari semakin ke kanan dia itu tingkat kepuasannya semakin tinggi. Itu yang harus kalian pegang ya. Jadi semakin ke kanan dia semakin tinggi. Ini secara visualisasi tadi. Kalau seandainya tadi bentuknya seperti ini ya. Kalau seandainya kita visualisasi dengan 3 dimensi bentuknya seperti ini. Seperti tangga ya. Semakin naik ke atas semakin tinggi. Jadi kalau kalian naik dari sini lantai 1, lantai 2, 3, 4, 5 semakin ke atas ya kalian semakin tinggi. Ini contohnya. Jadi gambar ini datang dari mana? Ini hasil dari kalau kalian berada ada satu tangga naik ke atas gitu ya. Kalau yang di Bukit Tinggi itu ada kan pasar atasnya ada tangga naik ke atas. Jadi kalau kalian coba naik ke atas itu semakin tinggi. Cuman kalau bentuk seperti ini datang dari mana? Kalau seandainya kalian naik helikopter terus kalian lihat tangga itu dari atas. Maka kalau kalian lihat tangga itu kan seperti ini awalnya. Terus kalian berada di atas ini naik helikopter gitu ya misalnya atau naik pohon terus lihat ke bawah tangga ini. Maka bentuknya itu seperti ini. Ya. Jadi gambar ini hasil perubahan visualisasi 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Mana lebih gampang ya? Lebih gampang bikin kurva seperti ini gitu. Kalau mau bikin kurva seperti ini rumit sekali kan? 3 dimensi, ya kalau kalian suka silahkan gitu. 3 dimensi kurva utility itu akan seperti ini gitu. Semakin ke atas dia semakin naik, semakin tinggi. Cuman menggambari lebih sulit, maka ekonomi mempermudah. Bikin aja lah kurva ini divisualisasi menjadi 2 dimensi. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Kurva ini akan selalu kita gunakan nanti ke depannya. Tidak kurva yang 3 dimensi, tapi 2 dimensi saja. Tapi yang diingat bahwa semakin ke kanan semakin tinggi, tapi sepanjang kurva ini tingkat kepuasannya sama. Jadi sepanjang kurva ini, di kurva ini, tingkat kepuasannya sama, tapi kalau bergeser ke kanan, itu tingkat kepuasannya berbeda. Oke lanjut. Kumpulan dari kurva indifference tadi, atau gabungan mereka, itu dinamakan indifference map. Ya, jadi peta indifference. Nah, sekarang kita coba masuk pembahasan lanjutannya. Misalkan tadi utility adalah nilai utility ya. Ini dicontohkan fungsi utility itu bisa banyak. Tapi di sini dicontohkan fungsi utility-nya. Misalkan kita punya fungsi utility adalah itu hasil perkalian dari barang satu dengan barang dua. Jadi nilai utility itu diasumsikan adalah hasil perkalian barang satu dengan barang dua. Maka preferensi kita yang tadi
kumpulan barang tadi 41, 23 sama 22 ini seperti apa? Karena tadi hasil adalah X1 kali X2, maka kita bisa mengatakan 2 kali 3 itu hasil 6. Ya, utility-nya adalah 6. Sedangkan utility satu lagi 4 kali 1 atau 4. Yang sini 2 kali 2 adalah 4. Maka kita bisa mengatakan utility barang 2, 3 itu lebih besar dibandingkan utility barang 4 sama 1 dan 2 sama 2. Atau kita bisa mengatakan bahwa 2 sama 3 itu lebih disukai atau lebih preference dia atau lebih disukai dibandingkan 4 sama 1 dan 2 sama 2. Tapi 4 sama 1 nilai sama dengan 2 sama 2. Oke, masuk lagi lanjutannya. Bagaimana kalau seandainya bentuk tadi kita rubah? Ya. Fungsi utility-nya kita rubah sedikit. Kita melakukan modifikasi. Kita bikin nilai utility adalah U pangkat 2. Artinya nilai tadi kita pangkat 2-kan dia. Apakah urutan ini akan berubah? Jadi urutan 2, 3, 4, 1, 2, 2 ini akan berubah. Jawabannya tidak. Ya. Tadi 2 sama 3 kombinasinya adalah 6 gitu ya. Utility-nya 6. Dipangkatkan 2 itu adalah 36. 6 kali 6, 36. Terus kombinasi 4, 1 berarti 4. 4 pangkat 2, 16. 2 sama 2, 4 kali 4. 4 pangkat 2, 16. Artinya di sini tidak ada berubah urutannya. Tetap sama. Urutan bahwa 2 sama 3 itu lebih disukai dibandingkan 4 sama 1. 2 sama 3 lebih disukai dibandingkan 2 sama 2. Tapi 4 sama 1 nilainya sama dengan 2 sama 2. Jadi perubahan tadi, fungsi utility tadi itu tidak merubah urutannya. Kita contoh lain. Kita rubah dia sekarang menjadi W sama dengan 2U tambah 10. Apakah urutan ini berubah? Jawabannya kembali tidak. Di sini adalah 2 kali X1, X2 gitu ya. Berarti 2 kali 3 berarti 6, kali 2, 12, tambah 10, 22. 4 kali 1, 4 kali 2, 8, tambah 10, 18. 2 kali 2, 4 kali 2, 8, 8 tambah 10, 18. Lagi-lagi urutannya tetap sama. 2 sama 3 itu lebih disukai dibandingkan 4 sama 1. Tapi 4 sama 1 nilainya sama dengan 2 sama 2. Jadi urutan W, U, sama V itu urutannya selalu dengan preferensi yang sama. Yang urutan tadilah nanti kalau kalian diajarkan tentang konsep monotonik ya. Nih, monotonik transformasi. Jadi perubahan-perubahan tadi masih menghasilkan urutan preferensi yang sama. Jadi perubahan fungsi utility tadi tidak merubah preferensinya, maka di sanalah konsep monotonik transformasi. Ini statementnya harus diingat, ada di buku varian, kalian juga bisa lihat nanti. Statement pertama adalah utility X1, X2 itu menggambarkan preferensi yang besar kalau seandainya kita bandingkan ya. UX1, X2 itu besar pada Y1, Y2 jika dan hanya jika barang X1 sama X2 itu lebih disukai dibandingkan barang kombinasi barang Y1 sama Y2. Terus, tetapi jika dan hanya jika fungsi utility itu monotonik transformasi, syaratnya adalah kalau utility X1, X2 itu lebih disukai dibandingkan Y1, Y2 jika dan hanya jika fungsi utility tersebut ya, fungsi utility tersebut itu lebih besar dibandingkan fungsi utility Y1, Y2. Jadi kalau seandainya dia dirubah nanti dikali misalnya atau dipangkatkan itu masih bernilai yang sama, maka di sanalah monotonik transformasi terjadi. Terus lanjutannya adalah perubahan utility tadi itu masih lebih besar dibandingkan perubahan utility ini juga jika dan hanya jika X1 sama X2 itu lebih disukai dibandingkan Y1 sama Y2. Di sanalah nanti yang tadi saya katakan bahwa nilainya preferensi yang sama. Perubahan-perubahan tadi kalau kalian rumit dengan statement seperti ini, tadi kita contohkan utility, fungsi utility kita rubah-rubah. Tapi urutan preferensi tetap di urutan yang sama. Di sana contoh monotonik transformasi tadi. Oke, kita masuk pada lanjutannya tentang barang bagus, bad sama netral. Barang bagus, jelek sama netral. Barang bagus itu apa? Kalau seandainya semakin diberi dia, tingkat utility semakin tinggi. Ya, barang itu semakin ditambah, dia semakin
menghasilkan kepuasan yang semakin tinggi. Tapi kalau barang jelek adalah semakin diberi utility semakin rendah. Terus barang netral adalah tidak ada perubahan. Apakah bisa digabungkan satu barang itu mengandung tiga hal tersebut? Ya, jawaban bisa aja. Seperti minuman saja. Kalian minum ketika haus sekali, bisa lagi puasa, terus dikasih air putih, itu puas. Tambah lagi puas, itu dahaganya hilang kan. Tapi sampai di titik tertentu, itu nggak ada lagi penambahan, nggak ada rasanya lagi. Terus kalau ditambah terus ya udah kepuasan kalian semakin turun karena udah hilang hausnya, sekarang jadi kembung nanti. Itu seperti itu kira-kira konsep utility ya. Semakin dia ditambah awalnya semakin bagus, tapi sampai titik tertentu tidak ada perubahan lagi, terus ditambah ternyata akhirnya semakin turun. Nah, sekarang kita coba masuk bagaimana membangun kurva defined curve kalau seandainya berbentuk fungsi tertentu. Ini contoh nanti adalah kita membangun konsep perfect substitusi, kurva perfect substitusi. Bagaimana bentuk kurvanya? Bentuk kurvanya seperti ini. Misal substitusi adalah x1 tambah x2, nilainya adalah 5. Kenapa x1 sama x2 sama dengan 5? Karena dia barangnya sangat sempurna, bisa digantikan. Nilai x1 sama x2 itu nilai sama. Contoh saja, ketika barang x1 saja dikonsumsi sama dia, itu nilainya total ya, di sini 5. Sedangkan di sini X2 tidak dikonsumsi. Kepuasannya sama. Atau dia total semua di X2 tidak ada di X1, ya tetap 5 di sini kepuasannya. Atau nanti di kombinasi dia sini 4 X2-nya, X1-nya 1, ya tetap 5. 4 tambah 1 5. Jadi sepanjang kurva inilah tingkat kepuasannya sama. Terus kalau dipindahkan ini 9, semakin ke kanan dia semakin tinggi, ya. Jadi kurvanya berbentuk garis lurus dan dia paralel, ya. Garis lurus dan dia paralel. Perubahannya sama, tidak ada bedanya. Nggak ada yang semakin melengkung atau semakin landai atau semakin curam, ya. Tetap sama. Nilainya sama. Dia membagi nilai yang sama di sini. Sekarang kita coba lihat bagaimana kalau seandainya bentuknya barang itu, fungsi utility yang kita mau bikin adalah kalau berbentuk komplementer, barang yang perfect complement. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti huruf L. Di sini ada kata min ya. Min berarti carilah angka yang terkecil. Jadi nanti misalnya ada kombinasi 3 sama 8. Kombinasi 8 sama 3 ya. X1 dulu harus disebutkan. 8 sama 3. Ketika dia mengkonsumsi X1-nya 8, sedangkan X2-nya cuma 3, yang terjadi adalah yang terpaksa ini turun ke bawah. Dia akan kembali lagi pada titik ini. Contoh ilustrasinya adalah misalnya sepatu sebelah kanan, sepatu sebelah kiri. Ini jenis sepatu yang berbeda, bentuk merek berbeda. Kalian diberi bentuk merek berbeda sebanyak 8. Jadi punya jenis sepatu yang berbeda, sebelah kanannya ada 8. Terus sebelah kiri cuma ada 3. Yang akan kalian pakai itu cuma bisa 3 saja. 5 lagi tidak bisa dipakai karena mereknya beda, bentuknya beda, jenisnya beda ya. Mereknya beda, ukurannya beda. Jadi lucu aja kalian kalau ukuran sama boleh lah. Misalnya ukuran sama, mereknya berbeda. Satu Adidas, satu lagi Nike misalnya. Itu nggak cocok kalian pakai. Atau satu lagi Puma, satu lagi Nike. Tidak cocok. Ya kalau merek sepatu cewek saya nggak tahu, mungkin yang cowok ya. Ilustrasi seperti itu. Mereknya berbeda. Atau kalau satu yang perempuan high heel, satu lagi tidak gitu kan. Kan tidak bisa dipakai. Dia bisa dipakai kalau misal high heel-nya dikasih ini, yang di sebelah kiri juga harus dikasih gitu. Baru bisa ditambah, kombinasinya bisa ditingkatkan. Jadi kalau seandainya kalian nambah 2 jenis sepatu yang berbaru, misalnya yang perempuan misalnya, itu bisa dipakai kalau seandainya yang sebelah kiri juga ditambah. Jadi di sini konsepnya min ya. Min itu gambarnya adalah kalau ada kombinasi 8 sama 3, mana yang besar 8 sama 3? Jawabannya 3, maka yang terjadi adalah kombinasi pasti 3. Atau di sini kombinasinya adalah 5, kita pakai di sini nih, 5 sama 8 misalnya, di sini ya. 5 sama 8. Mana besar 5 sama 8? Ya besar 8. Berarti yang kecil adalah 5. Maka yang terjadi adalah kombinasi yang terjadi itu adalah di 5. 5 sama 5. Jadi min itu cari nanti angka yang terkecilnya. Itu kalau seandainya kurvanya berbentuk komplement.
Jadi bentuknya kayak huruf L ya, semakin ke kanan semakin tinggi. Ini bentuknya lain adalah quasi linear. Quasi linear artinya nanti adalah ada satu bagian yang bentuknya garis lurus, satu lagi berbentuk non linear atau tidak. Karena dia non linear, fungsinya itu kalau linear ya, kalian masih diingatkan dengan matematika dulu, linear itu pangkat 1 di sini. Non linear berarti non pangkat 1. Bisa akar, bisa pangkat 2 dan seterusnya. Yang penting lebih daripada 1 atau kecil daripada 1 ya. Untuk menggambarkan kurvanya tidak linear. Contoh di sini, ini contohnya, 2x pangkat setengah. Nah, di sini contoh pangkat setengah berarti akar ya, akar. Ini masih dikatakan quasi karena dia tidak pangkat 1. Sedangkan di sini x2 itu pangkat 1. Jadi ini gabungan antara satunya berbentuk non linear, satu lagi berbentuk linear. Kurvanya seperti apa? Nah, kurvanya seperti ini. Tadi yang linear itu ada di x2. X2-nya kayak gini bentuknya. Ya, pas mulai ke sini makin kayak gini. Semakin di sini dia agak melengkung, sampai di sini dia semakin udah berbentuk garis lurus. Nah, ini yang selalu akan digunakan di mana-mana model mikro itu adalah bentuk fungsi yang digunakan biasanya adalah Cobb-Douglas ya. Cobb-Douglas yang akan kita gunakan. Fungsi Cobb-Douglas itu seperti apa? Seperti ini, yaitu adalah utility x1 pangkat A dikali x2 pangkat B. A sama B ini cuman notasi saja bahwa nilainya adalah besar daripada 0. Bebas mau diganti di sini, misal setengah sama setengah, berarti x1 pangkat setengah, x2 pangkat setengah, di mana A sama B nilainya adalah setengah. Atau bisa juga nanti x1, x2 pangkat 3. X1-nya adalah 1, B-nya adalah 3. Intinya harus Cobb-Douglas bernilai besar daripada 0. Kurvanya seperti ini. Kalau kurva Cobb-Douglas bentuknya seperti ini. Dia semakin melengkung gitu ya. Semakin mendekati, nih, sumbu ke atas, dia semakin dekat tapi tidak pernah menyentuh. Jika sama ya, semakin ke bawah nih, dia semakin dekat dengan kurva bawahnya tapi tidak pernah menyentuh. Oke, tidak lengkap kalau tidak diajarkan tentang marginal utility. Marginal utility, konsep marginal artinya tambahan. Kita akan melihat kira-kira berapa sih tambah kepuasan kalau seandainya kita menambah konsumsi barang. Ya. Di sini simbolnya adalah marginal UI itu adalah dou dxi. Artinya tambahan kepuasan UI di sini, misalnya komoditas I itu adalah akibat perubahan dari kepuasannya mengkonsumsi barang. Tapi kita mau tahu berapa sih nilainya. Jadi secara verbal ini bahasa adalah perubahan utility akibat perubahan konsumsi barang X1. XI, lebih tepatnya, XI ya. Contoh di sini, kita punya fungsi Cobb-Douglas bahwa X1 pangkat setengah, X2 pangkat 2, terus berapa marginal utility dari barang 1? Ya. Ini barang 1, ini barang 2. Berapa marginal utility-nya? Jawabannya adalah turunkan dia fungsi utility ini terhadap X1. Ini turunan parsial dulu ya. Kalau diajarkan di matematika, turunan parsial. Kalau saya tidak ingat, akan baca lagi buku pengantar mikro. Matematika ekonomi. Di sini ada marginal. Maka ini adalah turunannya. Turunkan dia. Karena dia bersifat parsial, maka yang bersifat selain X1 dia tetap nilainya. Di sini nilai tetap ya. Yang akan kita turunkan cuman barang nilai X1-nya saja. Maka di sini turunan X1 setengah, pangkat setengah, itu adalah setengah X1. Setengah di sini harus dikurangkan dengan angka 1, maka setengah kurang 1 nilainya adalah min setengah. Ya, X2 tidak berubah karena dia adalah konstanta. Ya, dia tidak berubah karena tidak ada mengandung nilai X1, maka dianggap sebagai konstanta. Oke, bagaimana kalau seandainya kita mencari tahu berapa tingkat utility barang X2? Itu adalah perubahan utility ini akibat perubahan konsumsi barang X2-nya. Maka caranya adalah X1 sekarang dianggap sebagai konstanta, tidak berubah ya. Yang berubah cuma X2 saja. Turunan dari X2 pangkat 2 itu adalah 2. Terus 2 di sini jangan lupa dikurangi dengan angka 1. Maka kita mempunyai persamaan 2x pangkat setengah X2. Ini ya, kita rangkum di sini marginal utility kita adalah
Kalau seandainya marginal utility barang 1 itu adalah setengah X1 pangkat min setengah kali X2 pangkat 2. Sedangkan di marginal utility 2 itu adalah 2 kali X1 pangkat setengah dikali X2. Oke, lanjutan. Tidak kalah penting nanti diajarkan tentang bagaimana mencari marginal rates of substitusi. Ya, marginal rate of substitusi ini dicari dengan cara mengenai konsep total diferensial. Ya, total diferensial bentuknya akan seperti ini. Kalau seandainya tadi ini adalah parsial, kita cuma menganggap sebagian variabel saja berubah, sedangkan variabel lain tidak. Sedangkan di total diferensial kita menganggap semua dua-duanya, kalau seandainya kita punya dua fungsi, dua-duanya berubah, ya. Maka secara matematika bentuknya akan seperti ini. du dx1 dx1 do x1 dx1 tambah do dx2 dx2 sama dengan 0. Kalau seandainya kita lakukan pindah ruas, istilahnya matematika, kita pindah ruaskan persamaan yang ini, ya, yang ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka hasil yang akan menjadi do x2 dx2 sama dengan min, karena dia pindah ruas, positif pindah ruas menjadi negatif, min do dx1 dx1. Terus kita lanjutkan, kita lakukan perubahan atau modifikasi yang sebelah ini, yang do dx2 ini, kita pindahkan ke sebelah kanan. Kalau dia pindah ruas, maka penyebut sama pembilang berubah posisi, ya kan? Atau kalau seandainya dia menjadi pindah ke sini, bisa menjadi pembagi juga. Barangkali yang lebih senangi. Kalau di sini saya pakai bentuknya adalah, ini pasti akan menjadi pembagi. Yang ini, do x2-nya, dx2-nya tetap di sini, yang do dx1 dipindahkan ke sebelah kiri, maka dia jadi pembagi. Kalau ini dia pindah ke kanan, dia juga akan jadi pembagi. Inilah yang dinamakan nanti marginal rate of substitusi. Nah ini ya, min do dx per do dx2. Dia akan menjadi MRS, marginal rate of substitusi. Misal, kalau seandainya bingung, kita coba contoh dengan angka. Misal, bukan angka juga ya, persamaan matematikanya. Kita akan mencari berapa MRS-nya. Kita punya persamaan utility x1, x2. Maka, kalau seandainya kita cari do dx1-nya, itu adalah 1x2. Atau sama dengan x2. Kalau seandainya kita cari juga do x2, itu adalah x1 kali 1, maka nilainya adalah x1. Tadi kita mengingat bahwa MRS-nya adalah min do dx dibagi do dx2. Ya, MRS dx2 dx1 itu adalah min do dx1 dibagi do dx2. Maka nilai adalah min x2 per x1. Ini rasio perubahan barang x2 dengan x1. Di sini ada minus, nanti kita bahas minus ini, maka bentuknya nanti akan berbentuk garis turun ke bawah seperti ini, ya. Kalau dia positif, maka dia akan naik ke atas, tapi kalau seandainya dia negatif di sini, dia akan berbentuk turun ke bawah. Artinya ada pengorbanan. Bahasa lainnya adalah, kalau seandainya x2 ini mau ditambah, terpaksa x1 harus dikurangi. Atau sebaliknya, kalau x1 ini mau ditambah, terpaksa x2 harus dikurangi. Maka MRS inilah simbolnya, artinya adalah tingkat pengorbanan yang harus dilakukan untuk menambahnya. Misal MRS 8 sini ya. Kombinasi sama 8 sama 1. Terus ada MRS 6 sama 6 di sini. Atau min 1. Kalau di sini relatif pengorbanannya lebih sedikit dibandingkan yang di sini. Kalau dia ingin ditambah. Oke, kalau seandainya bentuknya ekuasi, MRS-nya seperti apa? Kalau bentuknya ekuasi, ingat di ekuasi ada satu yang bentuknya nonlinear, satu lagi bentuknya linear. Kalau dia nonlinear itu masih bisa dilakukan diferensial, hasilnya masih ada bentuk f aksen. Sedangkan ketika dia linear, itu hasilnya pasti 1. Bentuk linear diturunkan pasti angka menjadi angka 1.
Maka di sini yang sebelah kanannya tadi karena dia linear tidak terjadi perubahan, cuma di sini ada perubahan turunan du dx1-nya ada nilainya. Ini yang akan kita pakai, tidak ada rasio di linearnya, tidak ada. Ini bentuk MRS kalau seandainya bentuknya kuasi linear ya. Oke, kalau seandainya kita terapkan konsep monotonik transformasi kepada fungsi utility, kira-kira apa yang akan terjadi pada marginal rate of utility-nya. Kita contohkan tadi, awalnya utility X1 X2, maka MRS-nya adalah min X2 per X1 atau rasio dari barang 2 dengan barang 1. Terus kalau seandainya kita pakai fungsi utility yang dipangkatkan, itu hasilnya seperti apa? Kita akan menghasilkan tadi dia dikali fungsi ini ya, X1 kali X2, maka kalau dia dipangkatkan berarti X1 pangkat 2, X2 pangkat 2. Terus kalau dia diturunkan terhadap X1, itu nilai adalah 2 X1 X2 pangkat 2 ya. Terus kalau dia diturunkan terhadap X2, nilai adalah 2X2 dikali X2. Ada minus di sini. 2 sama 2 itu bisa dihilangkan ya. 2 sama 2 bisa dihilangkan. Terus di sini sedikit modifikasi matematika. X1 dibagi X1 pangkat 2 itu menjadi di sini pindah ke bawah ya. Karena di atas hilang, pangkat 1 hilang, di sini pangkat 2 jadi kurang jadi 1. Sedangkan yang di atas, di sini ada 2, dia ada 1, maka 2 bagi 1, atau kalau ketika dia 2 bagi 1, dia akan dikurangkan. Ya, konsep matematika kalian, ketika pembagi pangkatnya dibagi gitu ya, itu artinya nanti dia akan menjadi pengurang. Berarti sini adalah 2 kurang 1. Hasilnya adalah min X2 min X1 atau rasio barang X2 X1. Di sini kita lihat tidak ada perubahan. Masih bentuknya sama dengan MR sebelumnya. Bagaimana kalau seandainya kita rubah kepada bentuk yang lain yang tadi? Kita lakukan sini adalah fungsinya yang satu lagi tadi, yang itu ya, yang W tadi. Kalau kalian ingat tadi ada W sama dengan yang ini. Kalau kalian ingat ada bentuknya seperti ini, kalian coba lagi nanti di rumah. Nah nih, 2U tambah 10. Kalian coba bandingkan, nanti turunkan dia. Apakah MRS-nya berubah? Jawaban pasti tidak. Di sana kesimpulan terakhir kita bahwa MRS itu tidak akan mengalami perubahan, dia akan konstan. Jadi kalau seandainya di sini statement kita terakhir adalah MRS itu tidak akan berubah kalau seandainya yang dilakukan adalah transformasi monotonik yang positif. Oke, sekian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan beberapa hari ini iLearn agak sulit diakses gitu ya. Kalau Anda bisa diakses, maka kita laksanakan quiz dalam waktu dekat. Tapi kalau Anda tidak, nanti kita jadwalkan. Ya, hanya sekian saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.